Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari MK Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang dibimbing oleh Ibu Hijriyati MPDI. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Tunanetra. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahyana, saya berasal dari Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Araniri. Perkenalkan, nama saya Mawada Mutiara Siregar dari Prodi PIAUD Ranking 19, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nama saya Nur Aziza, saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Ranking 19 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Winda Suryaniningsih, saya berasal dari Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Araniri Bandar. Baik, nama saya Siti Fatimah Zahra dari Prodi PIAUD Ranking 19, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tunanetra. Jadi, apa itu tunanetra? Tunanetra itu adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan pada indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra itu terbagi menjadi dua, yaitu tunanetra totally blind dan tunanetra low vision. Tunanetra totally blind itu adalah tunanetra yang sudah tidak bisa melihat sama sekali, sedangkan tunanetra low vision itu adalah tunanetra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatan. Maka, seorang anak yang dikatakan tunanetra low vision itu apabila anak tersebut masih bisa merasakan rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatannya itu tidak lebih dari 6/21. Atau bila anak tersebut membaca koran, anak tersebut hanya akan dapat membaca headline-nya saja. Maka dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang menderita tunanetra low vision itu hanya akan dapat melihat dari sebuah objek dari kejauhan 6 meter, sedangkan objek tersebut seharusnya bisa dilihat dari jarak 21 meter oleh orang normal. Kemudian itu selanjutnya adalah tunanetra totally blind. Jadi tunanetra totally blind ini adalah tunanetra yang memang sudah tidak memiliki sisa penglihatan lagi atau hanya dapat merasakan persepsi cahaya saja. Maka seorang anak yang menderita totally blind ini sangat dianjurkan untuk mengoptimalkan indera-indera non penglihatannya. Kemudian adapun alat bantu untuk mobilitas penyandang tunanetra ini adalah sebuah tongkat panjang berwarna putih dengan garis merah horizontal. Maka karena hilang atau terhambatnya penglihatan seorang tunanetra, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tunanetra itu sangat dianjurkan untuk mengoptimalkan indera-indera non penglihatannya seperti penciuman, pendengaran, perabaan dan sebagainya. Maka tidak jarang kita temui seorang tunanetra yang sangat ahli atau luar biasa di bidang musik dan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyebab tunanetra. Di mana di sini penyebab tunanetra terjadi pada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di mana di sini faktor internal yaitu terjadi atau timbul dari dalam diri seseorang atau individu, baik dia dari faktor keturunan ataupun gen. Contohnya seperti terjadinya perkawinan antar saudara yang memiliki dampak penyakit tunanetra atau perkawinan antar tunanetra. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana di sini faktor eksternal terjadi dari luar, misalnya seperti terkena zat kimia, kekurangan vitamin, katarak atau penyakit rubella. Dan faktor lingkungan lainnya yaitu terjadi kecelakaan pada diri seseorang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu karakteristik pada anak tunanetra.
Nah, di sini ada beberapa karakteristik pada anak tunanetra. Yang pertama yaitu rasa curiga terhadap orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya anak tunanetra ini anak yang memiliki gangguan pada penglihatan. Nah, bisa kita contohkan seperti di saat anak ini berkomunikasi dengan temannya. Nah, di saat terjadinya komunikasi dengan temannya, maka anak tunanetra ini kerap terjadi mereka tidak bisa melihat ataupun menebak ekspresi mimik yang sedang diperagakan oleh anak tersebut, sehingga di sini dapat terjadi konflik antara anak tunanetra dan teman interaksinya. Maka anak tunanetra ini ataupun temannya mengalami adanya tidak nyaman ataupun tidak aman, sehingga ada juga yang menimbulkan rasa tidak percaya satu sama lainnya. Jadi ada selanjutnya yaitu anak tunanetra yang suka berfantasi. Mereka kita contohkan seperti di anak normal lainnya. Anak normal ini yang sering mereka lakukan yaitu memandang-mandang ataupun melihat apa-apa objek-objek lainnya, dan juga ada yang mencari informasi di saat mereka santai ataupun di saat-saat tertentu. Nah, pada anak tunanetra ini mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Mereka hanya bisa berfantasi dengan cara mereka tersendiri. Yang selanjutnya itu ada perasaan mudah tersinggung. Nah, di sini anak tunanetra ini perlu kita atasi. Kita sebagai orang tua ini perlu kita atasi bahwasannya karakteristik manusia ini berbeda-beda, baik itu sikap ataupun tutur kata ataupun perilaku. Maka di saat nanti anak tunanetra ini bergabung di lingkungan masyarakat, mereka bisa menyesuaikan diri ataupun dia lebih mengerti, lebih paham gitu. Jadi nggak mudah tersinggung. Jadi selanjutnya ada juga berpikir secara kritis. Nah, di saat anak tunanetra ini mengalami suatu masalah, mereka akan melakukan ataupun memecahkannya dengan cara fokus dan juga dengan cara kritis berdasarkan informasi-informasi yang telah mereka temukan ataupun yang telah mereka peroleh dari sebelum-sebelumnya, sehingga mereka ini terhindar dari pengaruh visual seperti yang dialami oleh anak normal pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada adatan. Adatan ini dilakukan oleh anak tunanetra sebagai pengganti apabila suatu kondisi mereka itu tidak ada rangsangan. Seperti contoh yaitu ketika mereka mengayun-ngayunkan kaki di saat duduk dan juga menggeleng-gelengkan kepala. Nah, selanjutnya ada verbalisme. Di verbalisme ini anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengetahuan ataupun pengalamannya, sehingga anak tunanetra ini hanya bisa memahami lewat kata-katanya saja. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya rendah hati pada anak tunanetra ini. Di saat bisa kita contohkan di saat anak tunanetra ini mengajak temannya untuk bermain, maka temannya itu menolak, dan di situ terjadinya sifat rendah hati terhadap anak tunanetra. Jadi selanjutnya ada juga yaitu berpikir secara kritis. Nah, di saat anak tunanetra ini mengalami sebuah masalah, mereka akan melakukan ataupun memecahkannya dengan secara fokus dan juga dengan secara kritis berdasarkan dengan informasi-informasi yang telah mereka peroleh sebelumnya, sehingga mereka ini terhindar dari kata-kata visual seperti anak normal pada umumnya. Jadi yang terakhir itu ada sikap pemberani pada anak tunanetra. Nah, di sikap pemberani ini anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri anak yang baik. Nah, mereka perlu meningkatkan yaitu seperti pengalaman, kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan pada mereka. Nah, di sini kita perlu melatih anak tunanetra ini untuk ada yaitu sifat pemberani dari usia sejak dini, agar mereka dapat mandiri dan juga dapat menerima dirinya sendiri. Maka nantinya anak-anak ini tidak akan merasa minder dan juga bisa memperoleh ataupun menggapai cita-citanya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Seperti yang dialami oleh anak normal pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada adatan. Adatan ini dilakukan oleh anak tunanetra sebagai pengganti apabila suatu kondisi mereka itu tidak ada rangsangan. Seperti contoh yaitu ketika mereka mengayun-ngayunkan kaki di saat duduk dan juga menggeleng-gelengkan kepala.
Nah, selanjutnya ada verbalisme. Di verbalisme ini anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengetahuan ataupun pengalamannya. Sehingga anak tunanetra ini hanya bisa memahami lewat kata-katanya saja. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya rendah hati pada anak tunanetra ini. Di saat bisa kita contohkan di saat anak tunanetra ini mengajak temannya untuk bermain, maka temannya itu menolak, dan di situ terjadinya sifat rendah hati terhadap anak tunanetra. Jadi selanjutnya ada juga yaitu berpikir secara kritis. Nah, di saat anak tunanetra ini mengalami sebuah masalah, mereka akan melakukan ataupun memecahkannya dengan secara fokus dan juga dengan secara kritis, berdasarkan dengan informasi-informasi yang telah mereka peroleh sebelumnya, sehingga mereka ini terhindar dari kata-kata visual seperti anak normal pada umumnya. Jadi yang terakhir itu ada sikap pemberani pada anak tunanetra. Nah, di sikap pemberani ini anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri anak yang baik. Nah, mereka perlu meningkatkan yaitu seperti pengalaman, kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan pada mereka. Nah, di sini kita perlu melatih anak tunanetra ini untuk ada yaitu sifat pemberani dari usia sejak dini, agar mereka dapat mandiri dan juga dapat menerima dirinya sendiri. Maka nantinya anak-anak ini tidak akan merasa minder dan juga bisa memperoleh ataupun menggapai cita-citanya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan pola pembelajaran anak tunanetra. Pembelajaran anak tunanetra itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu melakukan persiapan. Melakukan persiapan itu di situ ada memilih materi, latihan tempat, alat, dan media. Yang kedua itu melakukan strategi. Dan yang ketiga itu melakukan program latihan keterampilan menulis. Dan yang keempat itu adalah melakukan program latihan keterampilan membaca. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang memilih materi. Kita harus memilih materi sesuai dengan kondisi anak. Kalau anak normal, kita harus memilih materinya sesuai dengan karakter anak normal. Dan jika kita sedang mengajarkan anak tunanetra, kita harus memilih materi sesuai dengan kondisi dan karakter anak tunanetra. Misalnya kita mengajarkan tentang pembelajaran matematika. Di pembelajaran matematika itu membahas tentang materi geometri. Dan di geometri itu membahas tentang materi bangun datar. Kita harus menggunakan gambar atau benda yang berbentuk bangun ruang dan meletakkan langsung di atas meja anak tersebut dan langsung di hadapannya. Maka setelah kita mengatakan atau menyampaikan kepada anak tunanetra bahwasanya kita hari ini membahas tentang bangun datar, maka kalian harus meraba apa yang ada di atas meja kalian. Misalnya anak tunanetra itu meraba dengan kedua tangannya itu meraba gambar yang ada di atas meja itu dan langsung meraba dengan kedua tangannya bahwa gambar itu adalah gambar bangun datar. Dan anak tersebut langsung mengetahui bagaimana sisinya, bagaimana panjang sisinya, bagaimana sudutnya. Dan selanjutnya tentang latihan tempat. Kita harus sering-sering melatih anak untuk jalan sesuai dengan tempat dia berada. Misalnya di sekolah, kita harus melatih anak tersebut untuk maju ke depan kelas dengan bantuan tongkat panjang yang dia miliki. Kita harus sering-sering melatih anak tersebut untuk berjalan ke tempat. Dan kita harus selalu mendampingi anak tersebut. Dan kalau anak tersebut sedang berjalan ke depan kelas, maka kita harus berkata bahwa di depan itu ada kursi dan kamu harus hati-hati. Dan maka anak tersebut akan mendengar secara langsung bahwasanya di depan ada kursi. Maka saya akan berpindah ke jalan lain agar saya sampai ke depan kelas itu dengan selamat dan saya tidak terjatuh karena ada kursi di depan saya. Dan selanjutnya itu adalah melakukan strategi pembelajaran yang kita gunakan untuk anak tunanetra itu berbeda dengan strategi yang kita gunakan untuk anak normal. Kalau strategi untuk anak netra itu kita harus menggunakan strategi yaitu dengan menggunakan alat atau media agar anak tersebut bisa belajar dan mendengarkan pembelajaran itu dengan baik. Strategi yang kita gunakan untuk anak tunanetra itu adalah dengan menggunakan alat yaitu seperti komputer suara, penggaris braille, dan
huruf Braille. Huruf Braille itu adalah tulisan Latin yang dicetak timbul atau tulisan titik yang timbul yang bisa dibaca dengan meraba. Dan selanjutnya itu adalah melakukan program latihan keterampilan membaca. Mereka itu bisa membaca yaitu dengan mendengarkan rekaman suara, yaitu rekaman yang berisi isi pembelajaran, dan mereka bisa menyimpan di memori mereka apa yang disampaikan di rekaman tersebut. Maka anak tunanetra itu bisa belajar membaca dengan adanya rekaman suara yang mereka dengar. Dan selanjutnya itu yaitu melakukan program latihan keterampilan menulis. Anak tunanetra bisa menulis yaitu dengan meraba seperti huruf Braille. Huruf Braille itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu tulisan Latin yang dicetak timbul atau tulisan titik yang bisa dibaca dengan meraba. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pembelajaran anak tunanetra. Pola pembelajaran anak tunanetra itu ada 4, yaitu melakukan duplikasi, melakukan modifikasi, melakukan substitusi, dan melakukan omisi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang melakukan duplikasi. Duplikasi itu adalah mengambil seluruh materi, alat, dan media dan strategi pembelajaran anak normal ke dalam pembelajaran anak tunanetra tanpa adanya penambahan dan pengurangan sedikit pun. Dan yang kedua itu adalah pola pembelajarannya, yaitu pola modifikasi, yaitu mengubah seluruh materi, alat, dan media pembelajaran anak normal ke dalam pembelajaran anak tunanetra, yaitu sesuai dengan karakteristik dan kondisi anak tunanetra. Dan selanjutnya yaitu pola pembelajaran, yaitu melakukan substitusi, yaitu menggantikan seluruh materi, strategi, alat pembelajaran anak normal ke dalam pembelajaran anak tunanetra. Dan selanjutnya itu melakukan omisi, yaitu menghilangkan seluruh materi, media, alat, dan strategi pembelajaran ke dalam pembelajaran anak tunanetra. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan. Jadi kehilangan indera penglihatan berarti kehilangan saluran informasi yang bersifat visual, yang dimana penyandang ini akan merasa kehilangan ataupun kekurangan akan saluran informasi visualnya. Jadi indera penglihatan ini merupakan salah satu saluran informasi yang sangat penting. Selain pendengaran, pengecapan, pembauan, dan perabaan, informasi yang didapat oleh indera penglihatan ini sekira-kiranya ada 80% yang dibentuk berdasarkan indera penglihatan. Karena indera penglihatan memiliki jangkauan jauh lebih luas dibandingkan indera-indera yang lain. Lalu dampak ketunanetraan ini yang pertama itu ada dampak terhadap kognisi. Kognisi ini merupakan persepsi individu yang dimana respon individu terhadap orang dan objek tergantung bagaimana yang tampak di dunia kognitifnya. Jadi indera penglihatan ini harus diganti oleh indera-indera yang masih berfungsi untuk mempersepsi lingkungannya. Lalu yang kedua ada dampak terhadap keterampilan sosial. Di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan sosial anaknya. Orang tua yang memiliki anak penyandang ketunanetraan ini akan mengalami masalah emosional, yang dimana orang tua akan merasa sedih, marah, kecewa, ataupun berbagai bentuk emosi lainnya. Hal ini sering terjadi kepada orang tua yang memiliki anak ketunanetraan. Karena sikap ini tadi akan mempengaruhi hubungan orang tua dan anak, dan juga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak. Jadi orang tua akan mengalami 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap penolakan, yang kedua tahap penyesalan, dan yang ketiga itu ada tahap penerimaan. Proses ini umum terjadi kepada orang tua yang memiliki anak penyandang segala jenis kecacatan. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap bahasa. Para ahli meyakini bahwa anak yang memiliki kelainan penglihatan tidak berpengaruh terhadap memahami dan menggunakan bahasa. Jika ada anak tunanetra mengalami gangguan perkembangan bahasanya, itu bukan dari ketunanetraannya, melainkan dari perlakuan orang terhadapnya. Jadi ketunanetraan ini tidak menghambat perkembangan bahasanya. Lalu yang keempat ada dampak terhadap mobilitas dan orientasi. Mobilitas ini keterampilan untuk bergerak secara leluasa dalam lingkungannya, sedangkan
orientasi ini merupakan kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara objek satu dengan objek yang lain. Jadi orientasi dengan mobilitas ini saling berkaitan. Lalu alat bantu yang digunakan untuk membantu anak tunanetra ini di Indonesia biasanya menggunakan tongkat, sedangkan di negara lain menggunakan anjing penuntun atau guide dog. Jadi alat bantu ini masih terus dikembangkan agar anak tunanetra lebih percaya diri untuk bergerak secara leluasa di lingkungannya dalam sosial. Selanjutnya ialah perkembangan anak tunanetra. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Jadi perkembangannya ini cenderung terhambat. Kenapa? Karena perkembangan kognitif ini tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan ataupun IQ, tapi juga melibatkan indera penglihatan. Karena melalui indera inilah seseorang akan dapat melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya. Jadi sebagian besar rangsangan atau informasi akan diterima lalu akan diteruskan ke otak. Dan yang kedua ada perkembangan motoriknya. Jadi perkembangan motorik ini cenderung terlambat karena perlu adanya koordinasi fungsional antara neuromuskular system dengan fungsi psikisnya. Jadi di sini yang mengalami masalah itu fungsi psikis ini akan menghambat perkembangan motoriknya. Jadi fungsi fisiknya ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan berbagai kegiatan motorik. Lalu yang ketiga ini ada perkembangan emosi. Perkembangan emosinya ini sedikit mengalami keterhambatan karena keterbatasan ia dalam proses pembelajaran. Karena ia tidak mampu mengamati terhadap reaksi lingkungan secara tepat. Jika dibiarkan, ini akan menghambat perkembangan emosinya dan ia akan mengalami deprivasi emosional, yang dimana ia kekurangan dalam merasakan emosi kesenangan. Contohnya itu seperti kegembiraan, mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Lalu yang keempat ini ada perkembangan sosial. Di sini tergantung bagaimana lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Tapi yang terutama itu adalah lingkungan keluarga. Jadi jika lingkungan keluarganya ini menerima dan memperlakukannya dengan baik, maka sosialnya juga akan baik. Perkembangan sosialnya juga akan baik. Dan sebaliknya jika perkembangan sosialnya buruk itu karena perlakuan dan penerimaannya juga itu buruk.